Dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku suatu kejadian besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Sultan Syahrir, Ketua Delegasi Perjanjian Linggarjati 1947. Ini adalah pernyataan Sultan Syahrir saat menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Syahrir memang menjadi kunci dari pertemuan yang hasilnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS, dengan Indonesia menjadi bagian dari negara-negara persemakmuran Belanda. Yang jelas, peristiwa ini adalah simpul posisi Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dan termuda di dunia kala itu karena usianya masih 36 tahun. Serta sumbangsihnya yang besar untuk perjalanan negeri ini sebelum akhirnya diberikan status sebagai pahlawan nasional. Namun selalu banyak cerita menarik di belakangnya, terutama bagaimana peliknya hubungannya dengan Soekarno di akhir masa hidupnya, di mana sang bung besar itu menuduh sang bung kecil Syahrir sebagai salah satu dalang di balik upaya pembunuhannya lewat bom di Jalan Cendrawasih, Makassar pada tahun 1926. Penasaran bagaimana kisahnya? Mengenal Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Muhammad Rashad yang bergelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang penasihat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus. Syahrir kecil memulai pendidikan di Europese Lagere School atau disingkat ILS atau setingkat sekolah dasar. Kemudian masuk di Mer Uit Gebreid Leger Onderwijs atau disingkat MULO yang setingkat dengan SMP. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di Algemene Middelbare School atau disingkat AMS. Ia disebut aktif dan ikut mendirikan Jong Indonesia yang menjadi salah satu kelompok yang berperan besar dalam Sumpah Pemuda 1928. Setamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda pada tahun 1929 dan melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam sebelum akhirnya pindah ke Universitas Leiden. Di Belanda, Syahrir berteman dengan Salomon Tas, seorang ketua klub mahasiswa sosial demokrat. Dalam catatannya Souvenir of Syahrir yang diterjemahkan Ruth McVeigh, Saltas demikian ia dipanggil, menyebutkan bahwa Syahrir tertarik dengan pemikiran sayap kiri karena kubu ini di Belanda kala itu adalah kelompok yang mendukung kaum nasionalis Indonesia, terutama dalam tujuan melepaskan diri dari kolonialisme. Kisah tentang persahabatan Saltas dan Syahrir ini juga menarik karena melibatkan romansa dengan seorang perempuan bernama Maria de Thou yang kelak sempat menjadi istri Syahrir di kemudian hari. Walaupun saat itu Maria ini adalah istri dari Saltas. Di Belanda, Syahrir juga bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Ia juga bergabung dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kisah Syahrir dan Hatta adalah beberapa contoh pemimpin Indonesia yang punya latar belakang pendidikan barat, sehingga wawasan mereka tentang bernegara sedikit berbeda
dibandingkan tokoh-tokoh yang hanya mengenyam pendidikan di Indonesia. Misalnya Soekarno. Saltas menyebut Syahrir tertarik pada sains dan sangat antusias dalam belajar dan berdiskusi, yang mana Soekarno sempat mengkritik kebiasaan diskusi Hatta dan Syahrir ini. Hatta dan Syahrir sempat mengundurkan diri dari Perhimpunan Indonesia karena menganggap organisasi tersebut sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri komunis. Pada tahun 1931, Hatta meminta Syahrir pulang lebih dulu ke Indonesia untuk mengembangkan pendidikan nasional Indonesia atau PNI baru, sekalipun ia sebetulnya belum selesai kuliah. Syahrir kemudian banyak terlibat di surat kabar Daulat Rakyat yang menjadi media PNI baru. Akibat aktivitas nasionalisnya, ia sempat ditangkap dan dibuang ke Bovendigul, kemudian Banda Neira, dan akhirnya ke Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda, sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang. Saat masa kekuasaan Jepang, beberapa sumber menyebutkan bahwa Soekarno, Hatta, dan Syahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Syahrir disebut bergerak di bawah tanah dan cenderung resistan terhadap kekuasaan Jepang, sementara Soekarno dan Hatta cenderung kooperatif. Ini salah satunya ditulis oleh Rudolf Marzek dalam bukunya Syahrir, Politik dan Eksile in Indonesia. Sikap Syahrir yang anti-Jepang membuatnya bisa lebih diterima oleh Belanda ketika masuk dalam perundingan-perundingan. Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ia mengupayakan diplomasi dengan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Namun, mispersepsi muncul karena pemberitaan media-media kala itu, utamanya media Belanda, yang menyebut Syahrir menjual Indonesia kepada Belanda. Hal ini menimbulkan penolakan dari kelompok oposisi yang berujung pada penculikan Syahrir pada 26 Juni 1946 di Solo. Kelompok yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan ini menginginkan Tan Malaka untuk memimpin perjuangan Indonesia. Syahrir kemudian dibebaskan setelah Soekarno membuat pidato lewat siaran radio. Dinamika dan tekanan politik yang ada kala itu pada akhirnya membuat posisi Syahrir sebagai Perdana Menteri berakhir pada tahun 1947. Ia kemudian lebih banyak terlibat dalam Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dibentuk untuk menjadi oposisi dari PKI. Kebiasaan Syahrir yang tertarik pada pengetahuan ruang diskusi pada akhirnya mempengaruhi cara pandang dan pendekatan politiknya. PSI yang dipimpinnya, misalnya, adalah partai kader yang bertumpu pada ruang-ruang diskusi. Pendekatan ini berbeda, misalnya dengan PKI yang merupakan partai massa yang fokus kegiatannya adalah berbasis agitasi. Banyak intelektual muda dan cendekiawan yang lebih tertarik pada gagasan Syahrir. Senjakala sang Perdana Menteri, PSI akhirnya dibubarkan Soekarno pada tahun 1960 akibat dituduh terlibat dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI di Sumatera Barat. Pada tahun 1962, Syahrir ditangkap atas tuduhan sebagai dalang percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Tuduhan langsung dilontarkan kepada orang-orang Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang merupakan terusan dari pemberontakan PRRI dan berujung pada penangkapan tokoh-tokoh PSI dan Masyumi. Rudolf Marzek menyebutkan bahwa ada desas-desus tentang Bali Connection, sebutan yang diberikan oleh Subandrio, Kepala Badan Pusat Intelijen
atau BPI terhadap kelompok rahasia yang merencanakan pembunuhan Soekarno dengan Syahrir sebagai salah satu anggotanya. Lebih jauh, tuduhan kemudian mengarah kepada pimpinan-pimpinan PSI dan Masyumi, termasuk Sultan Syahrir. Soekarno sendiri disebut percaya terhadap informasi dari BPI tersebut dan diungkapkan dalam autobiografinya yang disusun oleh penulis Amerika Serikat, Cindy Adam. Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili. Ia ditahan dengan kondisi stres dalam penjara, membuat tekanan darah tingginya memburuk. Ia akhirnya kena stroke saat ditahan di rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta. Hatta sebagai kawan lama Soekarno dan Syahrir sempat meyakinkan sang presiden lewat sepucuk surat bahwa kepercayaannya pada dugaan BPI adalah salah. Hatta menyebut bahwa Syahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik, tetapi untuk mengikuti cara teror itu adalah hal yang tak mungkin. Walaupun demikian, Soekarno tampaknya lebih mempercayai informasi intelnya. Dalam penjara, kesehatan Syahrir terus memburuk dan bahkan kiriman makanan dietnya dari rumah tidak boleh masuk sama sekali. Demikian ditulis Rosihan Anwar dalam Perjalanan Terakhir Pahlawan Nasional Sultan Syahrir. Beberapa sumber menyebut dirinya pernah jatuh pingsan pada suatu malam dan para tentara penjaga tak kunjung memberi bantuan medis karena harus memerlukan izin dari Jaksa Agung. Barulah di pagi harinya ia dibawa ke dokter, tetapi putra Minang itu tak lagi bisa bicara. Nasjim Ning, pengusaha dan sahabat Syahrir dan Soekarno, menemui sang presiden dan memintanya untuk mengizinkan Syahrir berobat ke luar negeri. Meskipun awalnya ditolak, Soekarno akhirnya mengizinkannya berobat dengan catatan jangan ke Belanda dan tetap sebagai tahanan politik. Istri Syahrir, Siti Wahjunah alias Popi, membawanya berobat pada 21 Juli 1965 ke Zurich, Swiss. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara. Syahrir berada di Swiss hingga meninggal dunia pada 9 April 1966. Meski begitu, di hari meninggalnya, Soekarno menekan SK Presiden RI nomor 76 tahun 1966 yang isinya menyatakan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional. Kisah Syahrir adalah perjalanan panjang seorang pejuang bangsa yang tak takut mengeluarkan ide-idenya. Ini juga menggambarkan sengitnya politik kekuasaan di era-era awal kemerdekaan Indonesia.